patenkan sama si industriawan ini. Beras Cianjur Beras Cianjur kan begitu. Itu kan kasus, apakah itu yang kasus terjadi yang selama ini Malaysia selalu mempatenkan yang dari Indonesia, entah itu bunga melati lah atau batik atau apa gitu. Kasus-kasus yang muncul di dia mematenkan, kasusnya seperti itu, bukan mendaftarkan. Iya. Jadi orang Indonesia yang didekati cuma petani saja gitu, yang tidak punya pengetahuan. Dia katakan ini produk beras Cianjur gitu. Tapi ya, itu hanya karena si punya pemodal ini dari Malaysia itu membeli dari sana, membeli dari petani. Ya nggak ada masalah. Jadi yang dapat iya petaninya yang dapat kan, dia dibeli, dia punya produk. Tapi kasus kayak kopi Gayo kan makanya kan di dalam kan dia nanti bisa menggunakan, pertama bisa juga ya kalau dia menggunakan nama daerah, itu pemerintah daerahnya itu dengan menggunakan rezim geographical indication, indikasi geografis itu melakukan negosiasi dengan pabrik beras Cianjur tadi untuk bukan negosiasi, tapi aspek hukumnya di mana? Oh iya, jelas dia dapat perlindungan di sana. Pemerintahnya komunitas, atas nama komunitas. Karena saya katakan tadi, geographical indication atau indikasi geografis itu adalah itu bukan milik individu tapi milik komunitas. Karena dia berada di komunitas itu sekelompok masyarakat yang formal yang atau menempati. Tapi dia terinstitusi secara formal atau dia tidak daerah. Yang jelas secara formal pemerintah daerah tadi. Kalau misalnya Pak Lurah gitu atau enggak. Pemerintah daerah. Daerah. Apakah Cilembu itu kelurahan atau apa? Desa. Itu desa. Jelas dia punya teritorial itu. Kepala desa. Iya, berarti kepala desanya yang punya, daftarkan saja itu. Dan saya yakin sudah didaftarkan itu. Tidak mungkin ada orang lain menanam ubi terus menjemur dengan nama Cilembu karena banyak Pak, banyak. Oh ya, rasanya sama. Ya, bisa dituntut kalau begitu. Ya, orang ya kita tuntut. Jualnya di Bogor, di mana di Jakarta, di Blok M. Iya, bisa. Di Cilembu, kita nggak pernah tahu itu. Saya tahu Cilembu di mana. Kalau di dalam manajemen itu kan ada sistem kontrol itu. Dia mengetahui produksi setiap hari dari ubi yang keluar dari daerah Cilembu itu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu apakah itu dipatenkan atau belum. Didaftarkan itu Cilembu kan di mana-mana kan. Pinggir jalan juga ya. Ya tahu Sumedang lah ini ya. Bisa jadi dia langsung menjual kepada dia membeli langsung kepada petani yang berasal dari Cilembu. Tapi secara keseluruhan konsep itu memberikan keuntungan kepada masyarakat Cilembu. Sebab nanti semakin banyak petani yang bisnisnya akan menanam ubi Cilembu tadi, ya, menguntungkan kan? Kasusnya udah seperti tahu Sumedang udah given. Jadi rektor Unmul itu kan orang Sumedang, dia punya pabrik tahu dan restoran tahu Sumedang di Samarinda. Jadi dan itu pakai tahu Sumedang gitu. Dan memang tahu Sumedang rasanya itu dan dia tidak bayar apa-apa. Sama seperti sate Padang. Iya, bukan sesuatu yang kalau kayak tahu sama sate itu kan kepintaran dia mengolah ya. Tapi kalau ubi kan tergantung tanahnya, Pak. Iya. Beda. Tahu Sumedang juga kedelainya bukan dari Amerika itu. Oh, dari Sumedang. Dari Sumedang. Itu salah satunya kedelai yang dalam negeri ya tahu Sumedang itu. Iya. Yang lainnya dari Amerika. Nah, itu bisa didaftarkan itu. Jadi banyak sebetulnya aspek-aspek komersial yang dapat kita manfaatkan di dalam rezim HAKI. Memang ini di satu sisi saya ingin mengatakan kita perlu mendukung rezim HAKI itu, tetapi tidak harus absolut. Sebab ini juga bisa menyesatkan ini. Kalau kita kan ingin menerapkan instrumen hukum hak atas kekayaan intelektual itu semata-mata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat kita, yang pada gilirannya akan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum yang luas. Nah, kenyataannya sekarang ini ada perbedaan khusus untuk hal-hal yang sangat esensial dan fundamental sekali, seperti di bidang
farmasi. Itu banyak obat-obat yang dilindungi oleh paten, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat miskin. Padahal bagi orang miskin, harga obat yang tinggi itu diterjemahkan sebagai sakaratul maut gitu. Iya kan? Karena menyangkut hidup dan matinya dia. Saya ambil contoh kasus yang paling ekstrim di Afrika Selatan itu tahun 99 itu Afrika Selatan itu menderita AIDS. Itu lebih dari 5 juta rakyatnya kena AIDS itu. Bayangkan komunitas 5 juta di seluruh dunia ini menurut WHO itu ada 40 juta orang yang terkena AIDS itu. Yang terbanyak itu di daerah Afrika dan Sub-Saharan. Nah, persoalannya menjadi tragis karena di negara Afrika ini 5 juta orang Afrika itu miskin. Dia tidak mampu membeli obat. Padahal menurut Oxfam, salah satu lembaga swadaya masyarakat di bidang kesehatan, itu untuk melakukan perawatan terhadap penderita AIDS itu, dia harus mengeluarkan anggaran, si penderita AIDS itu harus mengalokasikan anggaran sebesar 15.000 euro per tahun. 15.000 euro per tahun. Berarti 3 nolnya kan? Nah, bayangkan 15.000 euro itu sama dengan 200 juta kan? Untuk perawatan setahun. Dan itu tidak mampu dibiayai sama penderita AIDS yang ada di Afrika itu. Padahal sesungguhnya kalau kita mau, kita bisa memperjuangkan dengan meminta patennya itu, hak patennya Bayer itu, yang pemegang AIDS, obat AIDS itu, supaya bisa dibuat dalam versi generik. Nah, itu yang dilakukan oleh Presiden Nelson Mandela waktu itu. Dia menuntut, tapi tidak dikasih kan, lalu menuntut ke Mahkamah Internasional supaya pengadilan internasional memberikan memaksa Bayer itu untuk mengeluarkan formulanya itu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat pemerintah Afrika Selatan memproduksi obat itu dengan versi generik untuk semata-mata tujuannya menyelamatkan 5 juta orang itu. Karena perbedaannya itu, kalau dia bisa ditransformasikan dalam bentuk generik, dia hanya membutuhkan biaya $150 per tahun. Jadi harga paten itu hampir 100 kali lipat, ya, 100 kali lipat dari harga aslinya. Yang kita bayar 100 kali lipat itu sebetulnya intellectual production. Setiap orang, kalau kali 5 juta, kali 40 juta. Saya kira dari 40 juta orang yang menderita AIDS itu kurang dari 1% yang mampu mengalokasikan duit sebesar 15.000 euro per tahun itu. Karena memang yang paling banyak menderita AIDS itu dari negara-negara miskin. Nah, ini yang terjadi. Di Indonesia juga seperti itu. Kita pernah mendengar kasus flu burung, ya, H5N1. Terus sekarang ini H1N1 lagi. Itu bukan main mengerikannya. Kalau dia terjadi pandemik, ya, sementara orang yang punya Tamiflu, yang Baxter namanya, di Swiss yang punya paten atas Tamiflu itu tetap mengontrol, dia akan mengharuskan orang itu membayar. Kasus itu juga sudah saya tulis di Kompas tahun 97 juga itu. Tahun 2008 sana. Tahun kemarin awal kasusnya itu ketika pemerintah Australia